Pemirsa, Rabu besok tepatnya tanggal 6 November 2002, umat Islam akan melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan 1423 Hijriah. Selama sebulan penuh berpuasa, kita semua tentu akan menyaksikan para ustadz dan ustazah ternama menyampaikan ceramah-ceramah agamanya. Praktis dengan datangnya bulan Ramadan ini, para ustadz dan ustazah itu akan bertambah kesibukannya. Kebetulan saya punya stasiun radio sendiri dan itu memang Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengajak Anda melihat sisi menarik kehidupan selebriti di tanah air. Pemirsa, sebelum Anda menyaksikan seluruh tayangan Cek dan Dicek edisi hari ini, saya ingin memberitahukan kepada Anda tentang perubahan jam tayang Cek dan Dicek edisi Sabtu yang semula ditayangkan pada pukul 3:30 sore. Kini mulai bulan November Anda dapat menyaksikan Cek dan Dicek edisi Sabtu pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Selain itu, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Cek dan Dicek bersama Daktarin akan menggelar kuis Oke Cinta Ramadan yang pertanyaannya bisa Anda simak nanti. Pemirsa, tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama 30 menit ke depan, tentunya untuk menyaksikan berbagai informasi selebriti dalam sajian khas Cek dan Dicek. Sekarang kita simak dulu kilasan tayangannya. Setelah ribut-ribut soal perceraiannya, artis Ira Rizwana kembali membuat sensasi. Kali ini mantan istri Ali Budimansyah itu dikabarkan mengundurkan diri dari sinetron Rojali dan Juleha karena merasa haknya untuk libur syuting di hari Minggu tidak dikabulkan. Besok umat Islam akan menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Menjelang dan sepanjang bulan puasa, para ustadz dan ustazah kondang akan muncul di layar televisi menyampaikan ceramah agamanya. Superstar Bollywood yang namanya melambung lewat film Kuch Kuch Hota Hai Shah Rukh Khan datang ke Indonesia untuk mengisi sejumlah acara di Festival of India. Cek dan Dicek meliput serangkaian acaranya dan meminta komentar para selebriti tanah air tentang sosok Shah Rukh Khan yang sangat diidolakan di negerinya India. Pemirsa, inilah berita terbaru dari artis Ira Rizwana setelah ribut-ribut soal rumah tangganya beberapa waktu lalu. Baru-baru ini mantan istri pebasket Ali Budimansyah itu dikabarkan mundur dari sinetron Rojali yang dibintanginya. Menurut rumah produksi Viandra yang menggarap sinetron ini, Ira mundur dari sinetron itu karena saat akan dilaksanakan syuting, Ira mengaku tidak dihubungi. Hal ini tentu saja membuat pihak Viandra kesal karena Ira masih terlibat kontrak kerja. Lalu bagaimanakah persisnya berita ini? Kita simak saja penuturan dua pihak yang bersangkutan. Pemirsa, belum begitu lama artis Ira Rizwana membuat sensasi lewat berita perceraiannya dengan pebasket Aspak Texmaco Ali Budimansyah. Kini ibu dari Akbar Gibrani itu kembali membuat sensasi. Baru-baru ini Ira yang bermain di sinetron Rojali dan Juleha keluaran rumah produksi Viandra dikabarkan telah berselisih paham dengan para awak sinetron tersebut. Hal ihwal terjadinya perselisihan paham antara Ira dengan awak sinetron ini sebenarnya memang bermula dari adanya perbedaan pendapat antara Ira dan rumah produksi Viandra dalam menentukan libur syuting di hari Minggu. Permasalahan sebenarnya cuma gue minta break hari Minggu doang. Dari perjanjian awal gue udah bilang gue nggak bisa syuting hari Minggu. Mau di mana hari Minggu nggak bisa syuting. Tentang libur syuting hari Minggu itu, sebenarnya apa yang menjadi alasan Ira begitu ngotot meminta libur pada hari Minggu kepada pihak Viandra? Gue itu punya keluarga, gue punya anak. Gue yang pengen pada satu dan kita sekeluarga bisa ngumpul pada hari Minggu gitu loh. Yang gue nggak suka adalah pertama ada beberapa orang yang memakai kesempatan ini gitu loh. Dia selama 1 sampai 6 dia syuting, asal pulang syuting ke Embassy, ke Hard Rock, gimana itu? Kalau lo benar-benar ibu yang baik, pulang syuting ya pulang. Jadi kalau alasan hari Minggu saya nggak terima itu. Dari sini kemudian berkembang berita lain yang menyebutkan kalau Wamer disebut-sebut telah melakukan tindak kekerasan dengan menampar wajah Ira. Kalau namanya saya sudah mukul, melalui fisik berarti sudah besar kan. Di antara kru saya juga udah besar peristiwanya. Dan mungkin dia udah bisa nuntut itu ke pengadilan gitu. Kalau sudah terjadi penggambaran gitu. Dia mau ngegambar gue. Siapa dia? Suruh ngaca dulu dia mau gambar gue. Gue dipaksa, gue harus minta maaf sama dia. Gambar gue. Gue dipaksa, gue harus minta maaf. Itu doang. Gue ditelepon, lo harus minta maaf sekarang. Lo harus syuting gitu. Gue tuh sayang sama lo cepet kirim SMS. Ya udah gue kirim SMS. Maafin gue ya, gini. Udah that's it. Tapi gue tetap diganti deh yang gede kepala deh. Jika kejadiannya sudah seperti itu, lantas bagaimana dengan status Ira di sinetron tersebut? Gue tidak mengundurkan diri, tapi gue sangat tersinggung dengan sikap mereka yang pada saat kejadian saya di SMS pagi-pagi, Ira cepat datang ke lokasi, peran kamu mau digantikan. Ya udah mau ganti aja.
Nggak gitu caranya. Gua dipanggil ke manajemen ngomong, Walmer, gua produser kayak Pimpro kayak semua ngomong bareng. Kalau memang dewasa, kalau memang profesional, jangan ngaku profesional aja ngadepin hal-hal kayak gini, nggak bisa. Pernyataan Ira yang tidak ingin mundur dari sinetron Rojali dan Juleha tentu bertentangan dengan pendapat Wamer yang justru mengatakan sudah mengeluarkan Ira dari sinetron tersebut. Saya nggak mau gara-gara satu orang pemain yang lain sama kru saya yang banyak begini terlantar gitu, nggak mau saya. Mendingan saya keluarin melalui prosedur dulu. Prosedur dari pihak Piandra bilang tunggu dulu, akhirnya dia di kontak nggak ada, mailbox mulu yang Pemirsa, besok umat Islam akan melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Dan selama sebulan penuh kita akan disuguhi acara-acara televisi yang tentunya bernuansakan Ramadan, seperti siar agama yang dikumandangkan oleh para ustadz dan ustazah kita. Lalu siapa saja ustadz dan ustazah yang bakal menemani kita selama sebulan penuh berpuasa? Langsung saja kita temui mereka. Pemirsa, Rabu besok tepatnya tanggal 6 November 2002, umat Islam akan melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan 1423 Hijriah. Selama sebulan penuh berpuasa, kita semua tentu akan menyaksikan para ustadz dan ustazah ternama menyampaikan ceramah-ceramah agamanya. Praktis dengan datangnya bulan Ramadan ini, para ustadz dan ustazah itu akan bertambah kesibukannya. Kebetulan saya punya stasiun radio sendiri dan itu memang 24 jam. Jadi terus full gitu. Selain di radio, saya juga ada siaran subuh di beberapa pengajian. Dan mungkin di pertengahan saya umroh gitu. Bulan Ramadan ini Masya Allah, sejak mulai sahur sampai nanti buka bersama, tarawih adalah tempat di mana kita pengabdian dakwah. Karena tugas saya sebagai mudah-mudahan bisa jadi pelita bagi umat, apalagi dalam suasana seperti ini. Kiranya Ramadan bisa kita jadikan sebagai tempat kita melakukan perenungan, kita bertaubat pada Allah, menyejukkan hati, sehingga jiwa yang gelisah menjadi tentram, jiwa yang terguncang menjadi mutmainah. Inilah tugas saya. Tiap sore di Trans gitu ya. Terus nanti kalau yang rekaman ya itu terserah deh ya. Kamis pagi ada di Trans juga. Kalau yang rekaman saya nggak tahu itu banyak di mana-mana gitu ya, rekaman. Lalu acara-acara lain manajer dia yang tahu gitu ya. Mbak Sally yang tahu gitu. Ada acara di mall, ada acara ke daerah juga ada. Pemunculan para ustadz dan ustazah ternama menjelang dan sepanjang bulan Ramadan tahun ini tentu berkaitan erat dengan pesan-pesan ceramah mereka yang memiliki ciri tersendiri. A'ajim misalnya, dai muda ini selalu mengedepankan konsep manajemen kalbu sebagai basic ceramahnya. Lalu bagaimana dengan tema ceramah ustadz dan ustazah lainnya? Apakah mereka mempunyai bahasan tersendiri dalam setiap ceramahnya itu? Saya akan bergerakkan di 3 hal, pendidikan, dakwah, dan sosial. Pendidikan, dakwah, dan sosial ini sangat luas dan memang di situ saya punya pendalaman gitu. Saya tidak tablik akbar, tapi lebih banyak kepada pendalaman-pendalaman. Misalnya ada orang 50 orang, secara intensif kita bangun terus selama bertahun-tahun sehingga dia menemukan kembali jati dirinya. Kemudian para direktur dilatih supaya dia bisa menjadi pendakwah di kantor-kantornya. Jadi saya lebih menyempitkan diri kepada pendalaman, jadi tidak kepada yang sifatnya tablik dengan jumlah yang banyak. Lalu yang mereka inginkan biasanya curhat rumah tangganya. Biasanya seperti itu gitu. Walaupun saya juga menjawab ya masalah zakat, masalah infak, masalah sholat, saya juga menjawab itu. Tapi pada umumnya mereka berbondong-bondong, aduh mau ketemu Bu Lutfiah, mau ketemu mengadu gitu. Jadi nggak tahu gimana gitu. Tiba-tiba mereka memberikan treatment saya ini ibu rumah penceramah untuk rumah tangga seperti itu. Jadi seluruh ceramah saya berbentuk sukses dan selamat. Dimanapun kapan? Ya, di mana saja. Jadi menggiring orang dengan banyak bertanya. Seperti diketahui, para ustadz dan ustazah yang akan muncul pada bulan Ramadan tahun ini adalah ustadz dan ustazah yang sudah beberapa kali mengisi acara di bulan Ramadan sebelum-sebelumnya. Lalu menurut mereka, bagaimana jika pada Ramadan tahun ini akan bermunculan dai-dai baru? Apakah kemudian mereka akan merasa tersaingi dengan munculnya para dai muda itu? Bagi saya itu adalah mata rantai, karena saya juga berdakwah dulu waktu sejak muda, sangat muda sekali. Walaupun pada waktu itu karena di zaman sangat represif,
seringkali saya harus menghadapi security approach, bahkan sempat juga di penjara, ya. Tapi bagi kita sebagai seorang mubalik, tidak ada yang bisa memenjarakan kebebasan ruhaniyah.